meminta saya untuk ditemani karena beliau sedang terapi stem cell. Dan kebetulan saya sebagai dari awal kan juga sahabat dokter yang latar belakang pendidikannya adalah magister anti medicine, dia menganggap bahwa tolong lihatin bener nggak yang sedang saya itu stem cell. Jadi waktu itu saya temenin beliau karena beliau minta seperti itu. Misalnya beliau konfirmasi dan memang beliau itu menyerahkan ID asli ya, asli paspornya bahkan asli, berarti kasih identitas asli, bukan penyamaran ya, asli. Terus ya, kemudian masuk ruang konsultasi dia mau ke stem cell ya, stem cell harganya 15, 25, 45 juta. Terus kemudian beliau menanyakan tentang siapa yang memberikan nantinya, kemudian sudah ada izin atau enggak, dan stem cell itu apa juga beliau juga tanyakan secara detail. Kemudian memang ternyata bukan ya. dijawab apa? Silakan jelaskan aja, biar publik paham, hati-hati terhadap bentuk-bentuk penipuan seperti ini. Ya, ternyata yang disebutkan itu adalah sekretom. Sekretom itu kan bukan stem cell, itu bagian atau metabolit dari stem cell. Jadi bukan stem cell. Ya, jadi memang mengakui bahwa itu bukan stem cell, itu adalah sekretom. Hati-hati ya, jadi buat kalian yang sudah pernah ke klinik Athena, dokter secara sebagai sesama teman sejawat, tapi memohon maaf karena ada teman sejawat ya dokter yang sudah rela melakukan itu, mengambil uang kalian, itu adalah sekretom. Ya, dokter memohon maaf, kita sebagai teman sejawat ya. Ya, oke, dalam hal ini saya bukan dalam tujuan untuk menjatuhkan usaha orang lain atau menjatuhkan kredibilitas orang lain, tapi saya diminta untuk tujuan saya untuk bagaimana istilahnya memberikan memberikan pengertian dan juga apa sih stem cell sebenarnya yang harusnya dilakukan seperti apa. Ya, betul. Ya, jadi kalau kalian mau ke dokter, pilihlah dokter-dokter yang amanah, yang salah satunya rekomendasinya dokter itu adalah dokter Nana Masani. Jelas ya, ada penjelasan beliau berkompeten di stem cell. Berbeda dengan seorang DRL yang di universitas ini pun di drop out. Jelas ya. Gitu. Tapi beliau mengaku sekarang adalah MT ahli stem cell. Di kliniknya aja dia menjual sekretom, bukan stem cell. Gimana dong nasib uang masyarakat yang seperti itu udah kalian ambil? Oke, DRL tanggung jawab dong. Gitu. Dok, tadi di dalam ada sempat perdebatan dengan Dr. Richard Lee, terus ada beberapa pertanyaan mungkin dari sebenarnya sih perdebatan yang sangat lucu ya, bukan perdebatan karena semua yang dokter sampaikan ada faktanya, ada rilis dari Badan POM. Sekarang dokter tanyakan, seandainya white tomato tidak heboh, mungkin sampai detik ini saudara DRL masih menjual white tomato. Bahkan sampai detik ini kalian masih bisa membeli produk WT di e-commerce. Padahal sudah ada surat perintah kepada DRL atau dokter nggak tahu ya, surat perintah kepada perusahaan CV Athena untuk melakukan penarikan. Tapi kalian lihat masih terjual hingga saat ini. Apakah dia sudah melakukan penarikan? Artinya apa? Nah, itu kalian jawab aja. Tadi Doti mau tanya sama dia, katanya sudah dilakukan penarikan, kok masih ditemukan di e-commerce? Harusnya kamu beli semua dong sebagai rasa tanggung jawab kamu. Jangan korbankan orang yang jual lagi produk kamu. Harusnya kamu beli semua di pasaran, kamu tarik semua produk kamu ganti rugi ke penjual. Selesai case-nya. Tapi sampai detik ini, WT masih diperjualbelikan secara bebas di e-commerce. Oke ya, jadi dari mohon sudahlah DRL, ya jangan, sudah, kamu ini namanya kamu sudah hancur. Kenapa? Karena fakta yang dokter tampilkan. Tadi ditanyakan juga, apakah seorang dokter disponsori? Dokter Nana, dokter mohon maaf, tadi dokter sampaikan nama dokter Nana di situ. Kenapa? DRL pernah merepost VT yang mengatakan bahwa Doktif disponsori oleh SP dan KM. Dugaannya Doktif adalah Sandi Purnamasari dan Kemala. Doktif tidak mengenal mereka, kenalnya aja baru di pengadilannya si Sahrul. Jadi saya bilang itu fitnah Bapak pimpinan. Jadi semua yang saya keluarkan dari dana pribadi saya. Nah, terus itu juga ada pertanyaan,
menyecarnya kok ke DRL terus, emang ada dendam apa sih gitu. Nah DRL tidak bisa menjawab, silakan aja tanyakan ke dokter Samira. Oke, jadi di sini dokter tegaskan ya, dia bilang kenapa kok menyerang personal tentang sunat dan lain sebagainya. Di situ dokter jelaskan, jangan lupa DRL, kamulah yang menyerang persona dokter duluan. Kamu yang mengatakan dokter diceraikan oleh pasangannya dokter dikatakan mandul lah, anak buah dari HS lah, dokter dan bla blanya, kan kamu duluan. Gitu. Ya, jadi ayo, kalau kamu tidak menyerang personalnya dokter, kemarin kamu mulai lagi bilang dokter apa, koplas lah apa, dokter melakukan stem cell yang beneran real, gitu loh. Dan harusnya istirahat selama 1 bulan, gitu. Ini ngoceh-ngoceh kayak gini sebenarnya udah dinasihatin sama dokter job jangan, gitu loh, karena biar cepet, gitu loh, untuk menghilangkan scar. Oh hidungnya dokter semuanya normal kok nggak ada yang dioperasi gitu loh. Kok bisa kamu bikin lagi giringan lagi? Udah cukup. Udah kamu fokus ke kasus kamu.